82 RF channel mantap. Halo, selamat malam sahabat Ngarit Mania. Ini bersama teman-teman kita sedang berkumpul. Ini nuansa Idul Fitri. Sebelumnya kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan selanjutnya ini kita coba berkumpul, berdiskusi, dan kemudian kita mencoba para peternak yang awalnya tradisional, kita berharap kita upgrade supaya ini menjadi milenial peternak yang potensial. Dan ternyata ini adalah contoh peternak-peternak yang mungkin awalnya pemula sudah mulai banyak yang PE, Pak Joni, banyak yang Alhamdulillah ya ada 20% wis beralih ke kambing PE. betul, 80%-nya masih Bligon Super. ya Pelan-pelan kita ajak teman-teman sahabat Ngarit Mania ke Bligon Super dulu, yang nantinya untuk Bligon Super ini bisa meningkatkan kualitas kambing berdaging yang awalnya jenisnya Jorandu ya Den Mas. Sik Jorandu kok wae rata-rata yo. Terutama kawinane awake dhewe kae muter kae rata-rata masih Jorandu teman-teman. Jadi dengan adanya kita kumpul sharing bersama sahabat kami Mas Juwito dan sahabat-sahabat Ngarit Mania ini untuk mengajak dan menginformasikan sharing bersama untuk merubah dari peternak sing tradisional menjadi peternak yang potensial dan berbasis minimal berbasis penghasilan Pak Juwito ya. betul. Oke. Nah, untuk mumpung kita kumpul ya, kita akan sharing-sharing. Tentunya kita akan merubah paradigma cara berpeternak kita. Kalau dulu secara tradisional banyak teman-teman ini untuk masalah pakan banyak beli. Ya, itu tentunya itu kan harus kita evaluasi bersama. Artinya kalau kita selalu banyak kos pengeluaran membeli pakan yang disediakan di luar, tentunya memang nikmat rasanya, enteng. Karena ngaritnya cuma satu kebo bisa untuk 20 ekor. 20 ekor. Satu kebo 20 ekor. Alhasil begitu panen, kemudian dikalkulasi, bukan hasil yang ada, tetapi kita malah minus. Kalau kita berarti dimensinya ada dua. Kalau orientasinya untuk hobi, tentunya kita tidak masalah ya, tidak masalah untuk pakan beli ya. Pakan beli tidak masalah karena ukur senang itu mahal harganya. Itu bagi mungkin yang kapital itu sudah mapan tidak masalah karena hobi itu kan nilainya sangat tinggi. Tapi bagi kita pemula-pemula tentunya harus koreksi secara tajam. Jadi harus berprinsip ekonomi dengan pengeluaran sekecil-kecilnya kita mengharapkan hasil yang maksimal. Dan tentunya pakan ini poin penting yang harus kita ciptakan bersama. Artinya mungkin bisa ngarit, kalau ngarit di luar mungkin ya pekerjaan utama kita bisa kalah. Berarti ya harus menyiapkan pakan. Nah, sementara untuk saya pribadi, saya menanam rumput. Rumput itu bisa pakcong, bisa rumput gajah, bisa rumput yang pendek itu rumput Bama yang sudah familiar di masyarakat. Dan jenis lamban Pak itu ya? Ya, dan jenis lamban. Tentunya kombinasi pakan yang sudah kita sediakan tadi dengan pakan beli di luar itu kan akan kosnya akan ringan. Sehingga nanti di hasil mungkin periode 1 tahun, kalau breeding misalnya, itu kalau saya memang keyakinan harus 30 ekor. Kenapa 30 ekor? Berarti angka minimal ya? Angka minimal induk 30 ekor. Ternak yang berbasis bisa menggantikan pekerjaan kita. Ya, betul. Artinya untuk minded, istilah minded itu artinya dengan 30 ekor kita meninggalkan pekerjaan kita misalnya yang ya, 30 ekor sudah berani ya. Asumsinya adalah kalau 30 ekor taruhlah kita periode 1 tahun. Berarti kalau misalnya per ekor mana beranak satu saja, berarti kan 30 cemple. Dengan asumsi harga jual per 3 bulan misalnya 1.000, berarti kita omset kita 30 juta Mas dalam 1 tahun. Sedangkan pakannya kan dari bank pakan. Itu angka minimal Pak gitu ya. Minimal. Jadi angka minimal yang menjadi asumsi. Ya, yang menjadi asumsi. Tapi kenyataan di lapangan biasanya kan 1 ekor itu rata-rata kan ada yang 3 ekor, ada yang 2 ekor. Ya. Nah, berarti diambil
rata-rata kan 2 ekor. Artinya begini, kenapa saya membuat suatu estimasi dengan asumsi harga jual itu terendah atau mungkin produktivitas itu hanya 1? Karena itu ketika nanti dalam kita berternak di antara induk tadi ada anak yang ya lahir dengan kondisi yang tidak sehat atau mati, berarti kan sudah tercover daripada rencana anggaran dan biaya kita itu. Artinya kan tidak mungkin lah satu induk hanya beranak 1. Bisa jadi kalau nanti rezeki bagus dari 30 ekor, 22 kan 60 cemple. 60 cemple. Jadi kata kuncinya yang harus kita siapkan sekarang adalah mapping untuk persiapan pakan. Saya jamin berani kita diskusi ngumpul sama kita evaluasi sama-sama. Kalau kita berternak tidak punya bank pakan, saya yakin kalah. Dan saya menyarankan lebih baik ditinggalkan pekerjaan itu. Karena itu akan mengganggu pekerjaan utama kita. Kalau itu, karena kalau 30 ekor itu hasilnya sudah bisa kita hitung, tapi masalah konsumsi pakan ternak itu akan muncul problem lagi. 30 ekor itu banyak, Pak. Mas iki mau tanya nggih. Jumlah wedhusku iki 15, tapi jenis kelaminnya rucah. Enek sing lanang enek 9 lah. Sing 6 babon. Biar jadi peternak produktif, langkahnya gimana? Ini pertanyaan pertama. Nanti ada pertanyaan, misalnya terjadi di dalam suatu kandang itu masih berbentuk kombinasi antara pejantan ya Mas dengan apa indukan. Berarti banyak jantannya daripada Induknya. Lah ini Jantan 9, induk 6. Induk 6. Nah, tentunya kita kan sudah bisa membuat suatu suatu perhitungan kalau kita memelihara jantan itu kemudian dalam 1 tahun tidak terjual, konsekuensinya kan kita pasti banyak pengeluaran. Misalnya si jantan itu kita beli dulu dari ternak sendiri atau beli dari pasar, atau mungkin dua-duanya pun kalau kita dalam 1 tahun tidak keluar, saya yakin itu nanti konsekuensinya kita banyak mengeluarkan biaya. Kos pakan terutama. Itu. Kalau jantan terutama kos pakan Ya. yang paling berat ini. Mungkin pasarnya itu kan Idul Kurban, tetapi kan kita tidak yakin kalau momen Idul Kurban itu stok 9 dari pejantan itu mampu terjual semua. Kalau saya tidak berani terlalu banyak pejantan. Makanya kalau kita berbicara breeding, kalau saya jalan keluarnya dari 9 pejantan itu kita upgrade, kita tukarkan dengan induk-induk yang produktif. Dengan mungkin ya perhitungannya seperti itu. Kalau kita punya induk yang produktif, kurun waktu periode 1 tahun, tentunya mungkin ya anaknya bisa lebih, nilai ekonomisnya lebih besar daripada kita mengelola pejantan. Ya seperti yang kita pasangkan di tempatnya Pak Sony. Nah, itu yang kita dikawinkan ya, Pak, ya? Semua kan saya pemacaknya dari Pak Sony. Nah, kalau kita memelihara dalam kapasitas banyak dan jantan itu bisa kita rekomendasikan buat pemacak, jasa pacak. Ini juga bisa mengcover daripada biaya kos perawatan pakan ya. betul. Tapi kalau untuk kelas pedaging ini sebaiknya kalau kita mau breeding ya kita alihkan aja ke betina, Pak itu ya. Kalau saya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Dan saya Pak iki sering kene iki. Kulo kan nyambut damel kan bendino. Nukang kayu niku. Kayak wedhuse kabeh ya lumayan Pak ya 12. Cara piye arane wong antisipasi ben ndak tek nemu-nemu lek repot kuwi piye Pak carane. Oke, baik. Ini menarik Pak Sony. Jadi sudah bagus sebenarnya 12 ekor. Cuma kendalanya kan ini kombinasi dia punya pekerjaan utama di bangunan, di proyek dan lain sebagainya, tukang kayu. Ya, sebetulnya konsepnya menarik karena untuk kambing itu kalau target seperti tataran ideal 30 ekor belum tercapai, berarti kan istilahnya passive income, penghasilan tambahan. Kalau kita menggantungkan 12 ekor, pekerjaan kita di bangunan kita hentikan, pasti kan kita tidak mampu. Artinya untuk kebutuhan setiap hari kita kalah. Sehingga kita kombinasikan untuk bekerja di bangunan jalan terus, kemudian ternak ini sebagai penumpang untuk menambah penghasilan setiap hari, sehingga nanti kita dari bangunan mendapatkan penghasilan, kemudian dari ternak
kita juga mendapatkan penghasilan. Cuma menjadi problem, jadi masalahnya adalah bagaimana membagi waktu, kan begitu ya Mas. Nah ini perlu dicermati juga karena cukup sulit, karena paling tidak kalau di bangunan berangkat jam 7 nanti pulang paling tidak jam 5. Berarti kan hanya ada jeda waktu kurang lebih ya kali setengah jam atau 30 menit. Nah ini harus minimal kita harus punya lahan terdekat atau mungkin sewa dan lain sebagainya. Tapi kalau sewa kita harus mengukur betul berapa biaya sewanya. Berarti kata kuncinya kita harus bagaimana membagi waktu. Nah ini cukup sulit juga karena ya tadi saya sampaikan sisa waktu setelah kita pulang kerja itu kan hanya praktis 30 menit. Nah, 30 menit itu kalau kita mungkin cari rumput di sawah ya kan tentunya tidak nutut, mau tidak mau mungkin sewa tempat yang lebih dekat, yang kemudian kita ukur, kita prediksi dengan biaya sewa itu kita mampu menghasilkan mungkin stok pakan yang bisa mengcover dari kebutuhan 11 ekor ternak tadi. Nah kalau seperti itu nanti bisa, atau mungkin begini strateginya, jadi ya kalau di bangunan paling tidak tiap Sabtu kan opnam dapat apa namanya penghasilan, dapat upahnya kan setiap satu Mas. Dan tentunya ya kita ngambil ya sedikit dari itu kita belikan mungkin pakan di luar sehingga kita tidak terlalu nguras energi untuk mencari rumput di luar. Dia pinter-pinter main itu, intinya bagaimana membagi waktunya saja begitu. Karena ya cukup sulit kalau 11 ekor kita bebankan menggantungkan operasional rumah tangga untuk kepada 11 ekor tentunya tidak bisa. Saya sudah menghitung detail, kalau tidak 30 ekor kayaknya sulit Mas. Tidak 30 ekor sulit. 30 ekor pun konsekuensinya kita harus juga berbanding lurus, pakannya harus ada. 30 ekor punya, kemudian pakan tidak ada, kita juga bermasalah. Itu pakan ada, uang untuk membeli 30 ekor tidak ada, kita juga bermasalah. Jadi ya step by step, ya bersama-sama. Kalau yang kita alami, saya berangkat dari 1 ekor, kemudian keluar cemplay 2, cemplay itu tidak saya jual. Kemudian karena kebutuhan rumah tangga saya tercukupi dari pekerjaan yang lain, akhirnya berkembang terus Mas. Seperti yang Mas Sony lihat, dulu kan kita menyampaikan di paparan saya 18 yang 15 itu sudah bunting ya Mas, kita sampaikan itu. Kemudian yang 3 itu masih, kalau tidak salah kita sampaikan masih proses perkawinan. Nah ini sekarang sudah saya menambah lagi Mas, sudah bergerak ke arah 30 ekor. Jadi kan tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan doanya teman-teman kita mencapai 30 ekor. Kalau sudah 30 ekor nanti kita interview, kita lihat hasilnya. Nanti ini sudah ada yang mulai beranak Mas, nanti insya Allah ini dalam kurun waktu 2-3 hari mungkin sudah ada yang beranak. Nanti kita update kondisinya. Nanti balik kepada apa yang ditanyakan tadi, ini cukup sulit. Jadi kata kuncinya bagaimana membagi waktu. Harus ada penambahan. Dan harus ada penambahan. Nah, itu kan ya memang kita kan pemula, jadi kecuali kalau kita punya kapital besar ya itu langsung tembak saja 30 ekor kita bisa. Tapi kalau pemula seperti kita ya harus step by step. Kalau ini sudah punya 11, nanti dari cemplaynya itu kalau beranak semua kan jadi banyak. Dari 11 induk beranak 1 jat tambah 11 sudah akumulasinya cepat sebenarnya Mas. Cepat itu pertumbuhannya. Ya. Cuma kadang-kadang kalau pemula cemplaynya dijual, nanti tidak mencukupi, janganan cemplaynya induknya ikut terjual. Itu problematikanya selalu seperti itu. Mudah-mudahan ya sharing-sharing ini bisa kedepannya bisa makin masing-masing bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, sehingga kata yang kita sampaikan dari tradisional menjadi peternak yang potensial. Jadi orientasinya mendapatkan hasil yang maksimal.